Dari rumah yang berada di sebuah gang di Banyuwangi, Jawa Timur ini, Rizal Sampurna berangkat ke Kamboja untuk bekerja pada Oktober 2024 lalu. Namun malang nasib pemuda usia 30 tahun itu sebab malah menjadi korban eksploitasi hingga nyawanya berakhir di negeri Khmer. Rizal pernah menghubungi sepupunya bahwa ia bekerja sebagai scammer dan sempat menunjukkan tangannya di borgol saat bekerja. Pesan terakhirnya pada 13 Maret lalu adalah minta didoakan agar selamat. Ketua DPR Puan Maharani menilai tragedi yang menimpa WNI di Kamboja adalah peringatan bagi pemerintah. Pemerintah diminta tidak menutup mata atas kasus penipuan online berujung kematian itu. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding meminta kerjasama semua pihak untuk membongkar sindikat perdagangan orang. Seorang mantan pekerja judul asal Binjai mengaku pernah bekerja di Kamboja dan menyebut banyak yang tergiur bekerja di Kamboja sebab penghasilannya besar mencapai 14 juta rupiah per bulan. Namun di balik iming-iming itu ada risiko besar yang harus ditanggung sampai membuat para pekerja tidak tahan minta pulang. Sebagai admin judi online, para pekerja biasanya ditugaskan sebagai operator untuk melayani pemain baik dalam proses penarikan dana maupun saat memasang taruhan. Ada juga yang ditempatkan sebagai operator live chat. Sejauh ini pemerintah mengaku belum berniat menjalin kerjasama penempatan pekerja dengan Kamboja sebab ada sejumlah aspek yang tidak dipenuhi oleh Kamboja, utamanya terkait perlindungan pekerja. Dari situ ya saya udah kok maksudnya tiketnya itu kayak beda gitu, bukan penumpang kayak biasa. Hah? Maksudnya bedanya gimana? Ya kan misalkan kayak kita kalau penumpang biasa kan kayak ngantri, kalau kita nggak jalur belakang imigrasi lah. Loh, kok bisa jalur belakang imigrasi? Ya imigrasi cuman ngeliat paspor doang, udah nggak ngeliat siapa namanya gitu. Hah? Jadi ya VIP line itu emang kayak harus swasta lah, nggak tahu. Oke, bapak-bapak imigrasi. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Kita bahas lagi viral guys. Yaitu tentang apa? Ini tentang TKI yang di Kamboja itu ya. Ini disiksa di tempat kerja 4 warga negara Indonesia di Kamboja minta dipulangkan. Kemarin ya, nggak percaya dengan adanya info berita kalau di Kamboja itu bukan tempat yang enak ya, apalagi itu negara yang ternyata lebih miskin daripada negara Indonesia. Jadi ngapain kita nyari kerja ke sana ya? Dan pada ujung-ujungnya seperti ini guys, ya minta dipulangkan, pulang aja sendiri sana ya. Dari kemarin enggak, apakah mereka emang nggak lihat berita, apa emang modal nekat gitu ya, sehingga mereka pengen ke sana ya, atau penasaran ketika sampai sana, oh ternyata bener guys kita disiksa. Nah begitulah sekarang pas udah di sana kawar-kawar lagi ya. Nah kita lihat ya beritanya seperti apa guys. Kesal sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wali Kota Binjai yang terhormat, Bapak Amir Hamzah dan Bapak Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi. Pak, mohon bantu kami di sini. Kami warga Binjai yang saat ini kami terlantar di Kamboja, tepatnya di Phnom Penh. Pak, sudah 3 hari kami nggak makan. Pak, kami disiksa di tempat kerja kami, Pak. Kami nggak ada pegang uang sama sekali, Pak. Untuk makan aja kami udah nggak bisa, Pak. Mohon, Pak, bantuannya, Pak. Untuk kami bisa pulang lagi ke kota Binjai kami yang tercinta, ya. Pak. Mohon bantuannya, Pak. Kami tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa, Pak. Hanya pesan ini yang bisa saya kirimkan, Pak. Kami nggak tahu lagi beberapa hari ke depan kami masih ada kabar atau tidak, Pak. Saya lahir di Binjai, besar di Binjai, Pak. Warga Bapak, bantu Pak, tolong kami, Pak. Sebelumnya nama saya Cikal Ramadan, Pak, dan saya mewakili teman-teman saya, Pak. Waduh guys ya, kita bantu atau enggak tuh ya? Ngeyel sih kasih tahu, tetap aja pergi ke sana ya. Menurut pendapatnya gimana nih? Perlu bantuan nggak itu tuh ya? Halo guys, ini ada saat ini saya berada di Kamboja. Waduh, tepatnya di Ho Chi Minh City, ya, Ho Chi Minh City. Ini bukan di sini ya? Lagi musim panas, jadi saya mandi di kolam ini, guys. Lumayan guys, sekalian cuci baju. Ngapain coba pergi ke sana, entah liburan atau apa, ngapain gitu? Kalau seandainya liburan, ngapain sih ke tempatnya kayak gitu ya? Kalau aku sih lebih baik pergi ke Jepang, kayaknya lebih enak ya. Kalau nggak ke Eropa, kalau nggak kemana ya? Malaysia mungkin ya, tapi ya sama-sama, tapi lebih aman Malaysia kayaknya daripada
Kamboja, Vietnam gitu-gitu aku nggak tertarik sih guys ya. Thailand juga apalagi Thailand tuh banyak ya war ya gitu ya. Nah kita lihat lagi. Ternyata orang-orang Indonesia juga ikut andil dalam melakukan kejahatan di Kamboja katanya guys. Kita lihat ya. Guys, Si ibu ini saya baru tahu. Ternyata bukan orang Kamboja aja yang berbuat jahat, bukan orang luar aja juga yang jahat. Ternyata ada orang Indonesia juga yang ikut andil di dalamnya. Coba bayangkan, mereka itu memang bekerja di sana, tapi yang ngambilin anak-anak yang di Kamboja itu ternyata orang-orang warga WNI juga, WNI kita yang sudah pengalaman, pernah kerja di Hong Kong, di Taiwan, itu sudah bertahun-tahun. Dia tuh jadi mantan. Ternyata dia direkrut sama orang-orang Kamboja di sana, dijadikan sapi perah lah istilahnya. Dia tuh disuruh ke Indonesia mengajak orang-orang dengan iming-iming. Ya orang Indonesia kan taunya orang itu udah biasa pengalaman. Dia tuh baik, seolah-olah dia tuh mau menolong, seolah-olah dia tuh mau membantu. Ternyata sangat sungguh luar biasa orang itu ya. Saya posisi sekarang. Nah, saya up lagi suara Dewi saat kapan Miss Yuni pertama kali dari penjara Kamboja. Wow, penjara Kamboja guys. Tapi kok bisa ini teleponnya di penjara ya? Nah, kita lihat ya. Di penjara Kamboja. Wow, itu sama bengong. Di penjara Kamboja? Iya. Ngapain? Saya kemarin, jadi saya ceritain dulu masalah saya ya, Mas ya. Oke, siap. Jadi sebelum Lebaran itu saya cari-cari kerjaan. Saya pengen kerja di Hong Kong atau Makau awalnya itu. Lah lewat Facebook saya cari, terus ada orang nawarin saya kerja di Makau awalnya. Saya mau. Terus habis itu kita cecetan, kita telepon-teleponan, udah kayak anggap seperti teman karena kita sama-sama orang Jawa dan dia juga orang tua. Setelah itu mau nangis saya. Setelah itu saya ditawari, ayo kerja di tempatku aja. Ini saya ada di Thailand. Saya punya restoran di sini. Kamu jadi staf saya. Saya di sini sendiri. Anak saya nggak mau ikut saya. Terus saya mau kerja. Ya udah yuk tak bantu kerja di Thailand jualan nasi di restorannya dia. Setelah itu setelah lebaran lebih 1 minggu itu saya dibeliin tiket. Tibalah saya di Malaysia. Setelah Malaysia itu saya belum curiga kalau saya mau dibawa ke Kamboja ini. Setelah itu saya kok ke Ho Chi Minh. Lah dari Ho Chi Minh itu aku tanya, aku nggak ke Kamboja kan ini? Saya benar-benar nggak ke Kamboja kan ini? Enggak, udah kamu tenang aja, kerja sama saya tuh aman. Dia bilang gitu Ya udah, berhubung saya nggak punya uang untuk tiket pulang, ya udahlah, bismillah. Saya udah masih meyakinkan diriku untuk percaya sama dia Setelah itu saya masuk Kamboja. Di situ saya lemes Oke, Terus saya habis dari Kamboja itu saya kerja scam online. Terus? Setelah itu 2 minggu saya kayak nggak yakin, saya nggak mampu untuk bohongin orang. Saya minta pulang. Terus dia bilang, kalau kamu pulang kamu harus bayar 20 juta ke saya. Saya nggak bisa bayar 20 juta karena saya nggak punya uang. Mau minta sama keluarga saya pun juga nggak mampu uang segitu. Halo? Saya nggak pakai handset, Juli dengar suara saya. Ya, karena di sini banyak kipas di sini panas. Setelah itu saya harus bayar denda 20 juta untuk pulang itu. Saya nggak mampu, tak bilang ya udahlah saya tak kerja tiap hari cuma nangis bohongin orang itu, orang. Dan kita kalau nggak target 300 juta kita nggak dapat gaji. 1 hari 300 juta atau 1 bulan 1 jam? 1 bulan 300 juta.
Dan itu dia janji saya ngasih saya uang $800 gaji saya. Jadi harus nipu orang 300 juta 1 bulan, seperti itu. Iya, 300 juta kita target. Kalau nggak dapat itu, kita nggak dapat gaji utuh. Kalau di bawah 100 juta kita benar-benar nggak dapat gaji. Tapi kalau seandainya kita dapat 100 juta, kita dapat gaji, tapi kita dapat potongan. Jadi setelah itu saya jalani Miss sampai 3 bulan. 3 bulan saya minta pulang lagi sama dia. Aku nggak kuat, aku benar-benar nggak bisa aku kerja kayak gini. Terus habis itu dia bilang, kamu harus bayar saya penalti 30 juta untuk kamu pulang. Terus saya udah nggak bisa, saya chat sama bos saya yang itu bos perusahaan saya. Aku bilang, izinkanlah aku pulang, aku pengen pulang, aku nggak bisa kerja kayak gini lagi. Aku bilang gitu Miss. Terus habis itu bosnya ngomong kayak gini, kalau kamu mau ya kamu memang harus bayar penalti 30 juta, kalau enggak kamu nggak boleh pulang. Kalau enggak aku takut dijual di perusahaan lain, karena di sini kalau kita nggak dapat target mungkin kemungkinan bisa disetrum atau dijual di perusahaan lain. Semakin nggak bisa aku Miss. Berarti kamu tahu kan yang Miss Juni katakan itu benar ya, kalau bekerja di sana tidak mencapai target maka akan dihancurin di sana. Benar Miss, itu kita bisa disetrum. Kita kalau kita nggak bisa kita bisa disetrum, kita dijual di perusahaan lain. Kalau enggak kita bisa dihajar. Oke, nah sekarang kenapa kamu telepon aku, kan kamu sudah bisa di situ? Nah, saya kan sekarang posisi ada di penjara Kamboja nih, Miss. Di sini saya udah 1 bulan, hampir 1 bulan. Tanggal 11 besok saya 1 bulan di penjara ini. Nah, Miss, kayak gini, kemarin kan saya tuh mau kayak mengedukasi orang-orang tuh, Miss, jangan mau ke Kamboja. Orang yang membawa saya itu ternyata mafianya sini loh, Miss. Iya. Dia ngambil uang saya untuk saya biar bisa saya pulang itu, Miss. Uang saya 9 juta diambil sama dia, tidak dikembalikan. Terus saya chat sama anaknya, karena anaknya itu yang membelikan saya tiket yang ngurus saya keberangkatan. Saya bilang, ibu itu kayak gini, tolong dong kasih tahu biar saya bisa pulang, ibunya bisa beli tiket untuk pulang ke Indonesia. Dan itu dia nggak mau tahu. Ya karena orang tidak akan peduli saat berbicara dengan uang, Dok. Kenapa Ya, sih? saya tahu. Kan di sini bilang nggak ada pekerjaan enak tanpa proses yang tepat. Benar nggak sih? Terus kapan rencananya kamu pulang, Dok? Saya belum tahu, Miss. Ini kemarin udah datang orang 6 dari yang lapor KBRI juga. Insya Allah mungkin hari Senin saya dapat kabar baik. Tapi saya udah cek KBRI belum tahu kapan saya akan dipindah ke imigrasi. Jadi prosesnya itu memang 1 bulan sampai 2 minggu sampai 2 bulan kita di kantor polisi. Setelah itu kita akan pindah di imigrasi. Untuk di imigrasi itu prosesnya kurang lebih 1 bulan. Lalu kita diminta untuk beli tiket sendiri untuk pulang ke Indonesia. Oke, kamu orang mana sih? Orang Jogja kamu? Iya benar, saya orang Jogja. Umur berapa sih kamu? Saya umur 32. Sebenarnya saya pengen kerja di Makau waktu itu, Miss. Tapi karena kamu tuh gini loh, Dok. Kalian tuh maunya kerja enak tanpa proses. Yang sudah resmi, Makau itu bisa dibilang resmi atau tidak resmi? Tidak resmi, karena tidak ada izin dari pemerintah Indonesia. Iya. Yang pasti itu Taiwan sama Hong Kong. Ya udah cari yang pasti-pasti saja, sayang. Nah, gini, kok kamu di penjara bisa teleponan, Dok? Di sini bebas, Miss. Kita bisa pakai HP, tapi kita nggak boleh keluar. Oh, di penjara bebas? Iya, tapi kita nggak boleh itu, Miss. Nggak boleh keluar dari ruangan ini. Kita pun makan, kita titip polisi. Kita makan hidup sendiri di sini. Oke. Nah, kepastian pulangnya itu belum tahu. Iya, aku belum tahu, Miss. Aku cuma minta kayak gini sama KBRI. Kalau seandainya saya pulang, dikasih pulangkan. Terus kalau saya nggak punya uang, kayak mana? Apa saya bisa kerja di KBRI dulu? Karena kalau untuk minta keluarga saya tidak ada. Kayak gitu, aku minta bantuan sini sebenarnya. Sebentar, Dok. Kamu yakin di penjara boleh nggak saya video call sama kamu?
Apa Miss? Video call boleh nggak? Boleh. Boleh Nanti video call. boleh saya fotoin atau kayak mana kirim? Ini sekarang video call boleh nggak? Lihat aja. Penjaranya kayak apa? Iya Tuhan. Ini penjaranya kayak gini. Kayak gini Miss. Ini semua orang di situ. Ya Miss. Semua orang kayak gitu. Iya. Aduh. Ini semua orang yang pernah di setrum di apa gitu. Enggak, itu tergantung mereka lapor apa enggaknya ya Miss ya. Oke. Tapi ada yang dipukul kemarin. Kalau di sini belum ada yang kena setrum sih Miss, cuma dipukul aja. Oke, terus makan kalian gimana? Kita beli Miss. Ya Tuhan, kayak gini nih dok keadaanmu dok. Ini di penjara. Iya. Di penjara ini Miss. Ini penjara Kamboja. Iya, ini otoritas penjara Kamboja. Terus untuk biaya pulangnya itu berapa juta? Kamu butuh berapa juta? Saya belum tahu Miss, soalnya kita belum bisa beli tiket kalau ke imigrasi belum kasih kita tahu kapan kita boleh pulang. Oke dok, Itu baru kemarin. saya nggak janji nih karena saya tidak ingin memberikan harapan pada kamu nih. Cuman nanti seperti apa dan bagaimana selalu update ke saya aja deh, kasih tahu saya. Iya, Miss. Ya. Iya. Jadi Iya, Miss. prosesmu seperti apa dan bagaimana nanti infokan ke saya ya sayangnya. Iya, karena Oke. kita harus mengikuti prosedur Siap. Kamboja sih, Miss. Siap. Iya. Oke, Iya, Miss. makasih ya dok ya. Makasih ya, Miss. Iya siap. Tuh dengerin teman-teman. Retno Kristianti. Teman-teman dengerin ya. Aduh. Saya pernah diancam sama orang-orang yang merosesin ke Kamboja. Karena saya mendapatkan banyak sekali SMS, video yang orang-orang kita itu di sana diperlakukan seperti apa. Dan anehnya itu kalian tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Kalian menyangka bahwa saya itu iri sama kalian. Kalau tidak ada fakta, ya karena saya sendiri melihat ya Mbak ya. Saya nangis karena jenazah. Tapi sebenarnya saya nangis lagi orang yang masih belum jadi jenazah, tapi diperlakukan seperti jenazah. Orang di luar itu jahat banget Mbak. Ada orang yang baik, lemah lembut, tapi mereka nyantap kalian dengan nyata-nyata. Orang tidak setuju dengan cara saya mengedukasi. Ngajak teman-temannya untuk membenci saya, bahkan di screenshot, diceritain kejelekan saya, bahkan anak-anak saya diceritain ke orang. Jadi mereka tidak mau bersaing dengan saya dengan memberikan edukasi. Mereka begitu membenci saya secara brutalitas. Padahal saya tidak pernah poin pada siapapun, karena ini berdasarkan pengalaman saya. Mereka begitu khawatir tentang saya viral, padahal saya tidak pernah berpikir sebuah FYP. Karena saya pendapatannya bukan hanya di Facebook ataupun di YouTube. Saya FYP atau enggak, bagi saya bukan masalah yang sangat besar. Saya selalu mengatakan apa yang saya sampaikan ini adalah edukasi buat kalian. Ya, intinya guys ya, dalam kasusnya ini guys, kita bisa belajar banyak ketika ada tawarannya. Awalnya tadinya emang mungkin mereka nggak tahu ya, tadinya mau pergi ke mana, ke Macau atau tadi bilangnya, atau mungkin ke Hong Kong atau ke Korea. Ujung-ujungnya ini guys, makanya kita harus belajar ini dulu ya. Kalau misalnya kan ada visanya, ada ininya, kita lihat deh pasportnya seperti apa, terus tiketnya kan itu ada tulisannya ya, mau kemananya gitu guys. Jangan sampai kita tertipu seperti ini guys ya. Mau kalian masih di Indonesia, sebelum terbang tuh cek semuanya, perusahaannya, ininya gitu guys ya, sama tiketnya itu. Jadi kayak gini nih contoh ya, contoh buat kita pelajaran, maksudnya pelajaran. Jangan sampai kita tertipu lagi seperti ini guys ya. Walaupun kita awalnya pengen pergi ke Macau, Hong Kong, atau Taiwan, atau ke Korea, atau Jepang, tapi kita tetap
juga harus memantau atau melihat tiketnya, terus perusahaannya seperti apa gitu. Jangan asal mau gitu ya guys ya. Terus kalau komentar ya menurut pendapat kalian gimana. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. Tetap berhati-hati buat kalian ya. Dadah.